Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tentang sejarah kepramukaan dunia dan di Indonesia. Yang pertama adalah perintis gerakan kepanduan dunia. Bapak Pandu Dunia Robert Stephenson Smith Baden-Powell adalah Bapak Pandu Dunia yang lahir di kota London, Inggris pada tanggal 22 Februari 1857. Nah, para pemandu ini biasanya memanggil beliau dengan sebutan Baden-Powell atau BP, Pendidikan Kepramukaan. Gerakan kepanduan adalah sebuah gerakan pembinaan pemuda yang memiliki pengaruh mendunia. Gerakan kepanduan terdiri dari berbagai organisasi kepemudaan, baik untuk pria maupun wanita, yang bertujuan untuk melatih fisik, mental, dan spiritual para peserta dan mendorong mereka untuk melakukan kegiatan positif di masyarakat. Tujuan ini juga dicapai melalui program latihan dan pendidikan non-formal kepramukaan yang mengutamakan aktivitas praktis di lapangan. Namun pada saat ini terdapat lebih dari 38 juta anggota kepanduan dari 217 negara dan teoritis. Pada tahun 1922, para pepandu sedunia berkumpul di Olympia, London, Inggris dalam acara gambar dunia yang pertama. Pada hari terakhir kegiatan tersebut, Baden-Powell diangkat sebagai Chief Soul of the World atau Bapak Pandu Dunia. Beliau juga dianugerahi gelar Lord Baden-Powell in Giveville oleh Raja George V pada tahun 1929. Setelah mengelilingi dunia, termasuk mengunjungi Batavia pada tanggal 3 Desember 1934, Baden-Powell bersama istrinya menghabiskan masa-masa akhirnya di Nyeri, Kenya atau Afrika. Beliau wafat tanggal 8 Januari 1941 dan diantar dengan kereta yang ditarik oleh pandu yang sangat mencintainya ke tempat peristirahatan terakhir. Dan yang kedua adalah gagasan pendidikan kepramukaan. Dalam sistem pendidikan kepramukaan memiliki sistem pendidikan terorganisasi dan lengkap dengan 5 komponen utamanya, yang masing-masing adalah tujuan pendidikan, peserta didik yang mendidik, metode pendidikan, dan materi pendidikan atau kurikulum pendidikan kepramukaan. Ketiga, kegiatan kepanduan di Indonesia. Adapun kegiatan rutin dalam kepanduan yang masing-masing adalah latihan rutin pramuka, musyawarah gugus depan, kegiatan perkemahan, laporan rutin ke Kuartiranti, dan kegiatan insidental. Dan yang terakhir adalah sejarah gerakan pramuka. Yang pertama, luar negeri. Pada awal tahun 1908, BP menulis cerita pengalamannya sebagai bungkus acara latihan kepramukaan yang dirintisnya. Kemudian juga disusul berdirinya organisasi kepramukaan putri yang diberi nama Galwis atas bantuan Agnes dan diteruskan oleh Nyonya Baden-Powell. Tahun 1916 berdiri kelompok pramuka usia siaga yang disebut dengan Anak Serigala dengan buku Bejung Gombuk berisi cerita tentang Mowgli anak didikan Rimba, karangan Hubert Lipping sebagai cerita pembungkus kegiatan KAP tersebut. Tahun 1918 BP membentuk Rover Scout atau pramuka usia penegak untuk menampung mereka yang sudah lewat usia 17 tahun tetapi masih senang giat di bidang kepramukaan pendidikan kepramukaan. Yang kedua, perkembangan di Indonesia. Ada masa Hindia Belanda, masa bala tentara Dai Nippon, partai dan organisasi rakyat Indonesia termasuk gerakan kepramukaan dilarang berdiri, namun upaya menyelenggarakan Perkino II tetap dilakukan.
Yang C. Masa Republik Indonesia sebulan sesudah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Yang D. Pada 1953, IPindo berhasil menjadi anggota kepramukaan sedunia IPindo. Baiklah pemaparan dari saya tentang sejarah kepramukaan dunia dan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.